Sistem pendidikan kita berjuang untuk terus mengikuti evolusi dan transformasi yang terjadinya dengan cepat. Pendidikan juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Namun, saat ini ada kebutuhan yang lebih besar untuk meningkatkan keterlibatan, lalu menanggapi laju perubahan, dan juga permintaan yang cepat. Maka, diperlukanlah alat yang bisa mengatasi masalah dan tantangan kompleks tersebut, yaitu dengan FlexiSchool Edu Agility with Scrum. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 4 topik pembahasan, yaitu topik yang pertama, apa itu FlexiSchool, kemudian topik kedua, apa tujuan dari FlexiSchool, lalu yang ketiga, penjelasan mengenai Edu Agility with Scrum, dan topik yang terakhir yaitu yang keempat, budaya FlexiSchool. FlexiSchool. Apa sih yang terfikirkan di benak teman-teman saat mendengar kata tersebut? Jadi, FlexiSchool sendiri adalah sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran di mana 70%-nya berbasis proyek dan 30%-nya berbasis akademik. Terus, apa dong yang fleksi? Nah, fleksi diambil dari kata fleksibel. Di dalam FlexiSchool, fleksibel yang dimaksud yaitu fleksibel dengan cara mencapai sebuah tujuan, tapi tetap teguh akan tujuan tersebut. Lalu, apa tujuan FlexiSchool? FlexiSchool sendiri tujuannya untuk menjadikan komunitas pendidikan yaitu siswa, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat yang tangkas dan adaptif menghadapi perubahan melalui proses pembelajaran alternatif agar siswa memiliki kompetensi cerdas, dewasa, dan spiritual untuk mewujudkan self-managing dan true leader. Self-managing di sini agar tim dapat memilih who, how, dan what untuk mengerjakan sesuatu. Di sini ada kompetensi cerdas, dewasa, dan juga spiritual yang perlu dicapai oleh para peserta didik. Untuk poin cerdas, di dalamnya ada kriteria logika berpikir, kemudian ada problem solving, dan keahlian. Lalu untuk poin dewasa, di dalamnya ada kriteria kemandirian, tanggung jawab, kemampuan berorganisasi, dan entrepreneurship. Lalu poin spiritual, di dalamnya terdapat kriteria akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, untuk mencapai kriteria-kriteria tersebut, FlexiSchool menggunakan pembelajaran berbasis project. Edu Agility with Scrum memungkinkan peserta didik untuk membuat tugas sesuai dengan jalurnya. Mereka yang merencanakan dan juga yang menentukan kegiatan sendiri, serta melacak kemajuan atau progres dari kegiatan tersebut. Sedangkan fasilitator di sini yang menentukan tugas, lalu menjadi seorang coach, dan juga menjadi seorang mentor. Di dalam Edu Agility with Scrum, peserta didik memiliki proses belajarnya sendiri, yang bisa menghasilkan motivasi, kesenangan, pertumbuhan pribadi, dan hasil yang lebih baik lagi. Jadi, di dalam FlexiSchool, proses edukasi yang terjadi yaitu adalah kolaboratif yang aktif dan adaptif. Edu Agility with Scrum menggunakan dasar Scrum dan juga Agile, yang diartikan Scrum sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang ringan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan mengantarkan value. Sedangkan Agile artinya cepat, lincah, dan gesit pada perubahan yang terjadi. Edu Agility with Scrum sendiri terdapat entitas di dalamnya, yaitu ada Scrum, lalu Agile, dan juga sekolah. Jika diibaratkan di sini, Scrum adalah sebuah kendaraan, lalu Agile adalah mindset-nya, dan sekolah adalah ekosistemnya. Jika sebuah kendaraan tidak memiliki mindset untuk mencapai tujuan, maka kendaraan tersebut tidak akan bisa mencapai tujuannya. Lalu, jika kendaraan memiliki mindset untuk mencapai tujuan, tapi tidak memiliki ekosistem yang mendukung, maka kendaraan itu juga tidak akan bisa mencapai tujuannya. Lalu gimana dong agar kendaraan yang berawal di Amerika Selatan dapat mencapai tujuannya yaitu ke benua Afrika? Maka, kendaraan tersebut perlu memiliki mindset untuk mencapai tujuan dan ekosistem yang mendukung. Jadi, Scrum, Agile, maupun sekolah harus saling beriringan berjalannya, agar peserta didik, fasilitator, dan juga orang tua peserta didik dapat mencapai tujuannya masing-masing. Yuk sekarang kita lihat perbedaan pendidikan konvensional dan Edu Agility with Scrum, yaitu yang pertama, dari tugas atau proyek yang diperuntukkan individu menjadi dikerjakan oleh tim. Yang kedua,
Komunikasi yang biasanya formal dan hanya jika diperlukan saja menjadi komunikasi informal dan terus-menerus. Selanjutnya, yang ketiga, dari yang biasanya berorientasi pada tugas menjadi berorientasi pada value. Value di sini artinya adalah hasil yang memiliki nilai atau hasil yang bernilai. Lalu yang keempat, di konvensional biasanya menggunakan sistem rapor. Lalu di Edu-Agile with Scrum menjadi sistem feedback, yaitu di mana antara peserta didik, fasilitator, dan orang tua peserta didik saling memberikan feedback saat proyek atau kegiatan selesai dilakukan. Yang kelima, yang sebelumnya guru ataupun orang tua memegang kontrol menjadi menanamkan kepercayaan kepada para peserta didik untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keenam, di konvensional terdapat kompetisi biasanya antara peserta didik sekarang menjadi berkolaborasi. Kolaborasi di sini yang dimaksud adalah kolaborasi nggak hanya para peserta didik aja, tapi yaitu para orang tua, fasilitator, dan juga para peserta didik itu sendiri. Yang ketujuh, dari adanya kesalahan yang disembunyikan atau ditutupi menjadi sekarang terbuka secara transparan, mengungkap kesalahan agar dapat menemukan solusi bersama dan membuat rencana baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Yang kedelapan, di konvensional biasanya guru menentukan apa dan bagaimana. Namun, di Edu-Agile with Scrum, fasilitator menentukan apa dan kenapa, sedangkan peserta didik menentukan bagaimana. Apa di sini maksudnya adalah apa tujuan proyeknya, lalu kenapa proyek tersebut penting untuk dilakukan, dan bagaimana cara agar proyek tersebut dapat berjalan dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Karena jika seorang fasilitator tidak mengetahui kenapa sesuatu hal tersebut penting untuk dilakukan, bagaimana peserta didik mau untuk melakukannya? Lalu, yang sebelumnya menggunakan fixed mindset menjadi growth mindset. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, dari sebelumnya penggerak aktivitas itu karena adanya instruksi, sekarang menjadi penggerak aktivitasnya karena kesadaran akan tujuan dan value. Di dalam Edu-Agile with Scrum terdapat berbagai macam peran, yaitu ada teacher atau fasilitator, kemudian tim yaitu peserta didik, lalu tim captain yaitu peserta didik juga, dan customer yaitu selaku orang tua peserta didik yang memiliki keinginan atau harapan akan outcome yang diperoleh dari peserta didik. Di dalam Edu-Agile with Scrum memiliki 4 proses. Yang pertama yaitu planning. Kegiatan ini merencanakan apa saja goals, backlog, to-do, dan definition of done-nya. Lalu, proses yang kedua yaitu daily scrum. Seperti namanya, kegiatan ini dilakukannya setiap hari. Jadi di dalam proses ini, setiap peserta didik terbuka akan hal apa saja yang ingin dikerjakan hari ini, apa yang sudah dikerjakan hari kemarin, dan kendala apa saja yang dihadapi selama proses pengerjaan. Lalu proses ketiga yaitu review, di mana proses ini dilakukan untuk menginspeksi outcome. Lalu yang terakhir yaitu retrospektif yang diadakan di akhir sprint. Nah, sprint sendiri adalah waktu yang ditentukan oleh tim untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, di dalam retrospektif, tim membicarakan apa aja yang bisa dipertahankan, lalu apa yang bisa ditingkatkan, dimulai, dan juga dihilangkan. Kemudian, tim juga merumuskan komitmen untuk sprint berikutnya. Budaya yang diterapkan di Flexi School yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang ditopang oleh nilai, perilaku, dan tindakan yang memungkinkan tim dan individu menjadi lebih adaptif, fleksibel, inovatif, dan tangguh saat berhadapan dengan perubahan yang kompleks dan tidak pasti. Jadi, kenapa Flexi School? Yang pertama, karena Flexi School menggunakan kurikulum alternatif untuk memiliki kompetensi cerdas, dewasa, dan spiritual. Yang kedua, pembelajaran menggunakan Edu-Agile with Scrum. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan program PKBM. Sekarang, kalau saya bisa balik nanya, jadi mengapa tidak membiarkan siswa memberikan dampak nyata pada lingkungan mereka? Mengapa tidak mengumpulkan feedback mereka dan membuat resonansi tindakan mereka terlihat oleh diri mereka sendiri? Kemudian, mengapa tidak melihat baik-baik apa yang benar-benar dibutuhkan peserta didik, dan mengapa tidak memulai memberikan value sedini mungkin? Dengan Flexi School Edu-Agile with Scrum,
bisa membantu mewujudkan itu semua.